Hello everyone, my name is Misha Patricia. So today we're gonna talking about liberalisasi perdagangan dan pembatasan perdagangan. So let's go! Perdagangan bebas adalah konsep yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak perdagangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang dapat dicapai. Ini karena perdagangan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, serta mendorong efisiensi pasar. Oleh karena itu, para pejabat dan ahli ekonomi umumnya mendukung perdagangan bebas dengan seminimal mungkin batasan. Mereka percaya bahwa semakin sedikit hambatan perdagangan, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, perdagangan bebas juga menimbulkan tantangan. Banyak pihak menyerukan adanya pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri. Persaingan dengan produk asing bisa menjadi ancaman bagi industri lokal yang belum cukup kuat untuk bersaing. Jadi, meskipun perdagangan bebas menjanjikan kesejahteraan, kita juga perlu mempertimbangkan sejauh mana batasan perlu diterapkan agar dapat melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri tanpa menghambat pertumbuhan. Dalam perdagangan bebas, ada beberapa hambatan yang umum diterapkan oleh pemerintah. Hambatan ini bertujuan untuk mengontrol arus barang impor dan melindungi industri dalam negeri dan persaingan asing. Salah satu hambatan yang paling sering digunakan adalah tarif atau pajak atas barang impor. Dengan adanya tarif, barang impor menjadi lebih mahal sehingga produk lokal bisa tetap bersaing di pasar domestik. Selain tarif, ada juga kuota impor, yaitu batasan jumlah barang yang boleh diimpor ke suatu negara. Dengan adanya kuota, pemerintah dapat mengendalikan jumlah barang asing yang masuk agar tidak membanjiri pasar domestik. Baik tarif maupun kuota impor merupakan kebijakan yang diatur melalui undang-undang oleh pemerintah negara pengimpor. Kebijakan ini seringkali menjadi perdebatan karena di satu sisi melindungi industri dalam negeri, tetapi di sisi lain dapat menghambat perdagangan global. Para ahli ekonomi sering mengemukakan bahwa proteksionisme memiliki beberapa keuntungan potensial bagi perekonomian suatu negara. Pertama, proteksionisme dapat membantu melindungi pekerjaan di industri yang mungkin dirugikan oleh persaingan asing. Ketika barang impor masuk dengan harga lebih murah, industri lokal bisa kesulitan bersaing yang akhirnya berdampak pada PHK dan berkurangnya kesempatan kerja. Kedua, kebijakan proteksionisme juga dapat mendukung industri yang masih baru atau dalam tahap awal pengembangan. Industri-industri ini seringkali belum cukup kuat untuk bersaing dengan perusahaan asing yang sudah lebih mapan. Dengan proteksi sementara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebelum bersaing di pasar global. Ketiga, proteksionisme mungkin diperlukan selama krisis, terutama dalam situasi darurat seperti ancaman terhadap keamanan sosial atau ketidakstabilan ekonomi. Dalam kondisi ini, pemerintah bisa membatasi impor untuk memastikan ketahanan industri strategis dan menjaga stabilitas pasar domestik. Meskipun proteksionisme memiliki manfaat, tentu ada juga tantangan dan dampaknya terhadap perdagangan global. Ini yang menjadi perdebatan utama dalam kebijakan ekonomi. Meskipun proteksionisme memiliki manfaat dalam beberapa situasi, banyak ahli ekonomi yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang, perdagangan bebas lebih menguntungkan dibandingkan proteksionisme. Salah satu alasan utamanya adalah karena perdagangan bebas mendorong pasar yang benar-benar kompetitif. Ketika tidak ada hambatan seperti tarif atau kuota impor, perusahaan harus beradaptasi dan berinovasi agar bisa bersaing secara efektif. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah, melainkan harus meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing mereka. Ketika perusahaan mampu bersaing secara alami di pasar bebas, mereka seringkali menjadi lebih sukses. Dengan menghadapi kompetensi yang lebih luas, perusahaan dipaksa untuk terus berkembang baik dalam aspek teknologi, strategi bisnis, maupun inovasi produk. Hal ini tidak hanya menguntungkan perusahaan untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga konsumen yang mendapat produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih bersaing. Selain itu, perdagangan bebas juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan adanya akses yang lebih luas ke pasar global. Perusahaan dapat mengekspor produknya ke lebih banyak negara. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang bisnis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun tentu saja perdagangan bebas juga memiliki tantangan. Tidak semua industri mampu bertahan dalam persaingan global. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi suatu negara harus bisa menyeimbangkan antara manfaat perdagangan bebas dengan perlindungan terhadap industri yang masih berkembang. Perdebatan antara perdagangan bebas dan proteksionisme masih terus berlanjut hingga saat ini. Masing-masing kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tantangan utama bagi pemerintahan adalah menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemenang terbesar dalam perdagangan bebas adalah masyarakat internasional. Hal ini karena perdagangan bebas memberikan berbagai manfaat yang langsung dirasakan oleh konsumen di berbagai negara. Pertama, masyarakat mendapatkan akses ke barang dan layanan berkualitas tinggi. Dalam sistem perdagangan bebas, produk dari berbagai negara dapat bersaing di pasar yang sama. Artinya, hanya produk dengan kualitas terbaik yang akan bertahan. Konsumen pun diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan dan dapat membeli produk yang benar-benar berkualitas. Kedua, perdagangan bebas juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah tanpa hambatan seperti tarif atau kuota impor. Biaya produksi dan distribusi menjadi lebih efisien sehingga harga barang bisa ditekan. Ini sangat penting, terutama bagi negara-negara dengan daya beli masyarakat yang masih berkembang. Ketiga, dengan akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa yang lebih murah, standar hidup masyarakat pun akan meningkat. Ketika harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi lebih terjangkau, masyarakat bisa mengalokasi pendapatannya untuk hal lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi jangka panjang. Pada akhirnya, perdagangan bebas tidak hanya menguntungkan perusahaan dan pelaku bisnis, tetapi juga seluruh masyarakat dunia. Namun, tetap ada tantangan dalam memastikan bahwa manfaat perdagangan bebas dapat dirasakan secara merata, tanpa meninggalkan kelompok tertentu. Selain manfaat ekonomi, perdagangan bebas juga memiliki dampak positif dalam hubungan internasional. Salah satu keuntungan utama dari perdagangan bebas adalah kemampuannya dalam mendorong kerjasama antar negara. Ketika negara-negara terhubung melalui perdagangan, mereka memiliki kepentingan ekonomi yang saling terkait. Ini menciptakan hubungan yang lebih erat dan meningkatkan stabilitas diplomatik. Selain itu, perdagangan bebas juga dapat mengurangi kemungkinan konflik atau perang antar negara. Jika dua negara memiliki hubungan dagang yang kuat, mereka akan lebih berhati-hati dalam menghadapi ketegangan politik atau militer, sebab konflik bisa merusak perekonomian kedua belah pihak sehingga kerjasama menjadi opsi yang lebih menguntungkan. Free trade juga memiliki peluang besar untuk bertahan dalam jangka panjang. Alasannya sederhana, karena pada akhirnya perdagangan bebas cenderung memberikan standar hidup yang lebih tinggi. Dengan akses terhadap pasar global, masyarakat dapat menikmati produk berkualitas dengan harga lebih murah. Sementara negara-negara dapat memanfaatkan spesialisasi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Tentu saja perdagangan bebas bukan tanpa tantangan. Namun manfaat jangka panjang dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan hubungan internasional membuatnya tetap menjadi kebijakan yang banyak didukung oleh negara-negara di seluruh dunia. Dalam menghadapi dilema antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan, banyak negara yang memilih untuk mengadopsi kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Mereka tidak harus memilih satu kebijakan yang ekstrim, melainkan mencari keseimbangan antara keduanya. Sebagai contoh, sebuah negara mungkin memilih untuk melindungi sektor-sektor tertentu yang dianggap sangat strategis, seperti industri, pertahanan, atau energi, dengan kebijakan proteksionisme seperti tarif atau kuota impor. Namun, di sektor lain, negara tersebut bisa membuka pasar lebih lebar untuk meningkatkan daya saing global. Ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan potensi ekonomi dunia tetap mengabaikan perlindungan terhadap sektor-sektor yang lebih rentan. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan dalam ekonomi global sangat penting. Dunia terus berubah dengan cepat, terutama dalam hal teknologi, pola perdagangan, dan kebijakan ekonomi internasional. Negara-negara perlu merespons perubahan ini dengan kebijakan yang disesuaikan.
bukan hanya untuk mengikuti tren global, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Dengan kebijakan yang fleksibel dan adaptif, negara dapat lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan perdagangan global sambil memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kesimpulannya, kita melihat bahwa perdagangan bebas memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses ke barang dan jasa yang lebih berkualitas dan lebih murah, standar hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, perdagangan bebas juga mendorong hubungan internasional yang lebih erat dan stabil. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang muncul dengan perdagangan bebas. Di sisi lain, proteksionisme memiliki manfaat, terutama dalam melindungi sektor-sektor strategis dan industri yang masih berkembang. Dalam hal ini, kebijakan proteksionisme dapat melindungi lapangan kerja dan memberi kesempatan bagi industri lokal untuk tumbuh. Yang paling penting, negara-negara tidak harus memilih antara proteksionisme atau perdagangan bebas secara ekstrem. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif menjadi kunci untuk menghadapi dinamika global. Negara dapat melindungi sektor tertentu yang dianggap vital sambil membuka peluang di sektor lain untuk meningkatkan daya saing global. Pada akhirnya, pemenang terbesar dalam sistem perdagangan bebas adalah masyarakat internasional yang mendapat keuntungan dari barang dan jasa yang lebih murah dan lebih berkualitas. Untuk itu, kebijakan perdagangan yang cerdas harus tetap menyeimbangkan kepentingan domestik dan global demi menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.